hanya Rp6.000 per gram. Wow. Per bulan lagi. Itu dibayar di muka di awal. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di BRKS Talk. Episode kali ini nggak kalah menarik dari episode sebelumnya. Pokoknya kita setiap episodenya punya hal-hal menarik yang untuk di-share, dibagikan ke viewers semua. Nah, penasaran kan? Di episode kali ini kita bakal bahas tentang apa? Kayaknya udah mulai bisa lihat ya, ada yang beda nih. Saya biasanya nggak pernah pakai, tapi sekarang saya pakai. Oke, narasumber kita kali ini adalah sesuatu yang berbau dengan yang saya pakai ini, yaitu tentang emas. Bagaimana sih proses rahan emas di Bank Riau Kepri Syariah? Gampang atau sulit? Biayanya gimana? Langsung ya kita check it out dengan Ibu Uci. Halo Ibu Uci. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panggilnya Ibu Uci atau Kak Uci nih? Kakak aja deh kayaknya. Kakak aja ya, masih muda tuh. Iya. Kak Uci. Cantik ya. Cantik banget Kak Uci sore ini. Baik, terima kasih. Sama dengan Karini nih. Oh ya, thank you. Sore ini kita ngobrol-ngobrol hangat ya. Dan seperti biasa, mungkin produser dan kameramen saya lupa nyediain teh hangat. Agaknya. Atau sore ini teh dingin kita dipesenin ya, cuma belum nyampe juga. Semoga ya. Oh, udah nyampe katanya. Alhamdulillah. Udah minum tadi, Kak Uci? Udah, yang bening udah. Udah yang bening ya. Nanti yang manis nanti ya. Baik, kita tunggu yang manis. Oke deh Kak Uci, ini sekarang episodenya mungkin yang juga dinanti-nanti nih viewers semua. Bagaimana sih proses rahan emas di Bank Riau Kepri Syariah? Dan kalau mau punya emas lewat pembiayaan kepemilikan emas di Bank Riau Kepri Syariah, bisa nggak? Kayaknya dua hal itu yang perlu kita kupas tuntas nih sore ini. Boleh ya Kak Uci ya. Kalau boleh sharing dong Kak Uci, ini di bagian mana di Bank Riau Kepri Syariahnya, terus masuknya di tahun berapa gitu. Sharing dulu deh. Baik. Untuk Uci sendiri gabung dengan Bank Riau Kepri itu di tahun 2006. Jadi 2006 itu awalnya masih jadi teller. Oke. Lalu tahun 2008 ada kesempatan kita direkrut untuk pegawai tetap. Alhamdulillah masuk di tahun 2008 jadi pegawai tetap Bank Riau Kepri. Lalu saat ini Uci di bagian divisi konsumer. Divisi konsumernya di bagian lagi nih. Saat ini jadi staff aku jadi lupa. Staff apa? Staff multi pembiayaan. Nah itu dia, saking multinya nih banyak lupa. Kak Ucinya lupa. By the way kita satu angkatan berarti ya. Di PCP 2008. Aku nih senang banget loh, rata-rata narasumber yang hadir di podcast kita itu rata-rata angkatanku semua gitu ya. Berarti udah jadi pegawai-pegawai yang berprestasi nih. Cie. Tepuk tangan dong kita buat ya PCP semua ya. 2008 Cie. Oke deh Kak Uci, ini kita langsung masuk aja nih. Kira-kira di Bank Riau sendiri proses rahan emas itu gimana sih gitu? Baik. Jadi sesuai dengan kondisi saat ini nih, kita lihat dulu. Kalau untuk emas saat ini memang investasi yang salah satu pilihan yang terbaik. Nah, itu kenapa? Karena liquid yang pertama. Yang kedua, nilainya stabil. Jadi investasi emas ini ada nilai plusnya. Kita bisa gadein nih. Oke ya. Jadi investasinya double ya? Double. Jadi merupakan salah satu ya memberikan solusi dengan cara cepat. Iya benar. Itu dia. Yang istilah gampangnya gampang dijual kalau kita lagi BU ya. Itu yang liquid tadi. Nah benar. Beda halnya dengan barang-barang lain kayak semacam rumah atau tanah. Mungkin takes time buat ngejadiinnya benar investasi jangka panjang. Iya benar. Seperti itu. Ini investasi yang mudah, jangka pendek dan gampang gitu ya. Apalagi setelah pandemi ini berakhir, kalau saya bisa bilang pandemi udah mulai berakhir, ekonomi memang kan sudah mulai stabil ya. Iya. Mungkin investasi emas adalah jalan yang bagus juga ya, pilihan terbaik untuk berinvestasi pada saat ini gitu. Iya, benar. Nah di Bank Riau sendiri bisa kan Kak Uci ya? Bisa. Jadi kalau untuk pembiayaan emas ini kita namanya rahan emas. Kalau rahan sama pembiayaan beda? Sama, pembiayaan rahan emas. Oke, iya. Itu dia. Oke, ini menarik nih Kak Uci ya. Jadi di Bank Riau Kepri Syariah itu berarti ada dua nih yang di produk lah istilahnya yang ditawarkan. Yang pertama adalah rahan emas, yang kedua kepemilikan emas. Iya. Nah itu kan dua hal yang berbeda dan sangat menarik pasti nih, nggak cuma ibu-ibu aja yang suka ya. Iya, tadi benar kayak dong. Kak Uci bilang
Bapak-bapak juga suka. Iya. Karena kalau ada apa-apa bisa minjem punya Minta bantu istrinya dong, dulu Ibu, gitu ya untuk buat digadein dulu ya, bentar solusi diganti. cepat kan soalnya. Iya, benar-benar. Jadi kalau bahas yang tadi, kalau untuk yang pembiayaan emas ini memang kita dari Bank Rakyat Syariah memberikan fasilitas kepada masyarakat. Kalau nasabah yang ingin membeli emas, baik itu emas yang berupa logam mulia atau perhiasan, kita bantu untuk pembiayaannya. Oke. Itu bisa. Itu pembiayaan yang Pembiayaan. Jadi dicicil setiap bulan, tapi untuk emasnya diambil setelah lunas ya. setelah lunas Itu beda. baru boleh Setelah lunas diambil. boleh dibawa. Jangan belum lunas sudah pengen dipakai ya, Nggak jangan. Nggak bisa. Nah, ini menarik sekali ya. Saya aja langsung ini nih, langsung matanya langsung berbinar-binar. Kayaknya seru juga kalau ikutin ini. Nah, nanti setelah kita kepemilikannya dapat, bisa di run juga berarti di Bank Rio Kepri gitu ya. Dapat uang cash deh, gitu kan? Uang cash. Nah, ini kira-kira di cabang mana aja sih yang bisa melayani transaksi perahan dan kepemilikan emas ini? Baik, kalau untuk kepemilikan emas dulu nih, kalau pemilikan emas itu seluruh unit kantor Bank Rio Kepri Syariah itu bisa melayani. Jadi siapapun yang ingin meminjam itu bisa, silahkan ke kantor Bank Rio Kepri terdekat. Jadi dimanapun ya, ingat ya, yang nonton dimanapun udah bisa untuk pembiayaan kepemilikan emas. Nah, kalau untuk rahannya sendiri, kalau rahan ini saat ini masih terbatas. Kantor yang baru melayani itu di 9 unit kantor. Oke. Jadi 9 unit kantor itu yang di Pekanbaru, saya bacain ya. Iya, bacain aja. Di mana tuh, Kak? Di BRKS Pekanbaru 2. Oke. Lalu BRKS Pekanbaru 556. Di luar yang Pekanbaru ada lagi nih, Bengkalis Duri Sudirman. Lalu di BRKS Teluk Kuantan Sudirman. Di BRKS Pasir Pangarayan Pasar Lama. Lalu BRKS Tembilahan Pasar Baru. Itu untuk di Riau Daratan. Kalau untuk di Riau Kepulauan, di Keprinya itu di BRKS Tanjung Pinang Pamadean, BRKS Karimun Ahmad Yani, dan BRKS Batam Tiban. Itu yang sudah eksis berjalan dari dulu kita sebelum konversi. Oh, dari sebelum konversi juga udah jalan ya? Iya, dan alhamdulillah nih untuk masyarakat juga boleh tahu nih, kita ada buka 2 lagi di bulan November ini. Baru layanan rahan, baru buka 2 kantor penyelenggara. Itu pertama di BRKS Pekanbaru Rumbai, satu lagi di BRKS Perawang. Jadi sudah melayani. Iya, udah mulai banyak di jaringannya ya. Jadi sudah mulai gampang untuk ditemukan di mana akan bertransaksi emas ini. Gitu ya, Kak Uci ya. Jadi nggak perlu khawatir Anda mau tinggalnya di mana, insya Allah di sana ada BRKS Syariah. Tinggal datang aja deh, nanti dilayani sama petugas-petugas di sana. Benar kan, Kak Uci ya? Nah, tadi kita udah ngomongin bahwa Bank Rio Kepri Syariah bisa melayani transaksi RAN dan kepemilikan pembiayaan kepemilikan emas ini. Nah, syarat-syaratnya apa aja nih? Nah, ini paling penting. Syaratnya benar. Yang pasti dan utama, kalau untuk yang rahan harus ada emasnya. Nah, itu dia. Yang utama. Karena namanya rahan itu adalah gadai emas. Berarti yang utama harus ada emasnya harus dulu. Ada emasnya dulu. Itu harus lengkap dengan surat-suratnya ya. Kalau ada silahkan dibawa, kalau tidak ada masalah. Nanti petugas taksir kita akan menganalisis lagi untuk berapa kadar emasnya, terus persentase dari pembayaran kita berapa. Dan untuk informasi, maksimal pembiayaan kita itu sebesar 100% dari nilai taksiran harga emas. Wow. Jadi misalnya 100% loh. 100% dari taksiran harga emas ya. Iya, benar. Kalau misalnya emas yang dibawa adalah 24 karat, itu taksiran kita 90%. Jadi 90% itu bisa nasabah dicairkan gitu ya. Cash. Wow. Dana langsung. Itu untuk emas 24. Emas 24. Kalau untuk 19 sampai 24 yang perhiasan itu kedap perhiasan ya. Tadi yang logam mulia ya. Oke, tadi logam mulia. Yang ini yang untuk khusus perhiasan dari 19 sampai 24 itu taksirannya sekitar 80%. Wow, tinggi juga loh tuh, cukup tinggi. Lalu yang tinggi. 18 kita terima juga loh 18 karat untuk perhiasan. Itu sebesar 70%. Nah, dari harga buyback ya, dari harga Iya. buyback harian yang akan ada setiap hari dari kita, dari PT Antam yang kita ambil logam mulianya. Nah, nggak akan rugi lah pokoknya kalau bertransaksi di Bank Rio Kepri Syariah untuk rahan emas ini ya. Benar. Ayo silakan yang tertarik kunjungi kantor-kantor kita terdekat ya. Benar. Jangan dijual ya kalau emas. Memang hari ini nih beberapa bulan ini harga emas naik terus nih. Sekarang per hari ini informasi 919.000 harga buyback. Harga buyback saja 900. Jadi kalau berupa emasnya itu udah sampai 1 juta. Wow, tuh nggak akan rugi kalau investasi emas sih dari zaman dulu ya ini Kak Uci ya sebenarnya. Jadi buat yang melek investasi, kalaupun ada duit yang berlebih,
kalau mau investasi yang terbaik saat ini adalah salah satu pilihan. Jangan lupa loh datang ke Bang Rio Kepri Syariah. Ketemu Kak Uci nanti. Terus soal jangka waktunya gimana nih? Jangka waktu maksimal 4 bulan kita bisa kasih. Oke. Jadi untuk letakan emasnya itu sampai 4 bulan jangka waktu maksimal. Itu bisa diperpanjang atau setelah 4 bulan kita langsung? Kalau setelah 4 bulan, kalau kita harus kita lunasi. Oh, kalau memang oke. nanti butuh dana lagi, silakan langsung kita Oke. gadaikan lagi. Jadi istilahnya kita cairkan dulu nih. Cairkan dulu. Tapi nanti bisa diperpanjang lagi. bisa kita akad baru lagi. Akad baru lagi. Jadi jangan khawatir. Pokoknya semuanya dipermudah, nggak ada yang dipersulit ya Kak ya. Iya benar. Nah tadi kita udah ngomongin jangka waktu, syarat dan segala macamnya. Untuk biayanya sendiri nih gimana nih? Biaya ngomongin biaya. Iya. Kita untuk di Bank Ria Kepri biaya lahannya, biaya gadainya itu sangat murah sekali. Kenapa kita bilang sangat murah? Itu kalau kita namanya biaya ujroh ya. Oh iya, titip. oke, iya Jasa sekarang titip. biaya itu ujroh. hanya Rp6.000 per gram. Wow. Per bulan lagi. Itu dibayar di muka di awal. Misal untuk 4 bulan itu. Untuk 4 bulan tergantung. Bisa kita ambil 1 bulan, silakan nggak ada masalah. Nanti kita bisa perpanjang sampai 4 bulan. Maksimalnya hanya 4 bulan. Jadi kalau misalnya tadi kita letakkan emas nih ya, yang 10 gram, biayanya cuma 60.000. Ya ampun, itu murah banget ya kan? Itu Sangat murah kali malahan kalau kita bandingkan dengan ya bank-bank yang lain ya, bank-bank pokoknya tetangga ya. begitu. Dan nggak hanya bank loh, kan ada yang satu lagi yang paling gede itu ya. Boleh dibandingkan dengan biaya ujroh kita. Oke. Aduh ini menarik banget nih Kak Uci. Dari tadi tuh semuanya tuh membuat menggiurkan nih tawaran yang diberikan oleh Bang Rio Kepri Syariah. Nah sekarang kita setelah melewati semua itu tentu ada yang namanya proses penilaian barang ya gitu. Atau istilahnya kalau di emas tuh taksir. Betul. Taksir emas. Taksir kamu bukan ya? Jangan. Oke, jadi prosesnya gimana tuh kalau di Bang Riau? Baik, kalau untuk taksiran kita itu kita menggunakan 2 cara metode taksir. Itu dengan analisa fisik dengan analisa uji kimia. Jadi kalau analisa fisik kita timbang, kita lihat, terus lihat ininya, lihat warna, lalu bisa dengan kita lihat emas itu kan ada kodenya ya, ada cap tanggungan, cap-capnya deh, ada kode-kode emas di emas itu bisa kita lihat kalau secara kasat mata. Istilahnya barcode-nya lah ya gitu. Ada kodenya. Kalau dengan uji fisik. Yang kedua dengan analisa kimia. Jadi analisa kimia ini kita lakukan dengan air uji. Ada air uji 1 dengan air uji 2. Jadi prosesnya ini ya terbilang aman. Betul. Tapi tentu tidak akan merugikan juga nasabah tidak akan merugikan gitu nasabah. ya. Dan kita memeriksanya untuk melihat analisis emas tersebut, insya Allah tidak akan merugikan, tidak akan mengurangi lah jatuhnya dari kan beratnya begitu. si emas tersebut. Ini tidak akan ya karena prosesnya insya Allah aman. Nah ini proses ini pun dilakukan oleh pegawai Bang Rio Kepri Syariah yang sudah bersertifikasi. Nah, yang sudah tersertifikasi. Sertifikasi, maaf. Jadi ini ya, nggak sembarangan ya. Benar, makanya mungkin untuk Rahan sendiri baru tersedia di 9 kantor kita ya. Benar. Kak ya. Jadi insya Allah mungkin kedepannya akan berkembang di seluruh lagi ya. Ini untuk informasi tahun depan ada buka lagi nih. Yang di kepulauan kan cukup sedikitnya, baru 3. Itu insya Allah akan ditambah lagi 4 unit kantor penyelenggara. Wah, keren Kak Uci mah keren ya. Oke, jadi saya mau tanya deh. Tadi kita udah ngomongin rahan emas, kepemilikan emas juga. Kalau Kak Uci sendiri gimana terhadap emas ini, investasi emas ini cukup tertarik nggak gitu? Ya, untuk saat ini sangat tertarik. Sangat tertarik ya. Tertarik sekali karena kita seperti tadi emas ini, investasi emas memberikan solusi cepat. Jadi kalau kita menabung untuk membeli emas mungkin agak susah. Bener. Di awal menabung itu agak berat. Kita mulai dengan membeli yang sedikit kecil-kecilan saja. Yang kecil mungkin bisa dengan pembayaran kepemilikan emas yang tadi dengan cicilan tadi. Benar, ya. Dengan cicilan jadi nggak terlalu berat ya. Ambil yang 10 gram itu dengan harga yang saat ini tidak terlalu tinggi, kita bagi jangka waktu paling pendek itu memang 2 tahun kalau untuk jangka waktu kepemilikan emas. Oke, itu tadi dia. Ini bukan yang rahan ya, tapi yang kepemilikan emas itu bisa dengan jangka waktu 2 tahun. 2 tahun minimal jangka waktunya. Oke, berarti kita nyicil selama 2 tahun, setelah lunas baru emasnya dibawa pulang. Oke. Lalu kalau untuk yang emas sendiri yang kita beli, nah biasanya kita ini nih
udah kita punya, tabung-tabung dulu nih dananya nih, nanti butuh dana udah itu kita gadein. Karena cukup menambah investasi kita, karena kapan lagi sih kita punya emas ya? Iya benar-benar, kalau nggak dicicil gitu kadang-kadang duitnya nggak tahu hilang kemana gitu ya. Benar. Jadi mendingan investasi yang jelas-jelas aja deh. Yaitu salah satunya investasi emas ini di Bank Riau Kepri Syariah. Nah, wah seru banget nih Kak Uci. Aku langsung tertarik pengen rahan emas nih di Bank Riau Kepri Syariah. Aku rencananya mau gadai berapa ya? Ayo. 2 kilo apa 5 kilo gitu. Banyak banget ya. Kayaknya banyak banget ya. Itu kain isinya apa emas ya? Nah, soalnya itu gini nih Kak Rini, kalau sampai 5 kilo kayaknya over deh Kak Rini. Over Karena ya? maksimal kita untuk pembayaran emas kita hanya maksimal 250 juta. Oke, ternyata dibatasin. bisa 5 kilo. Gimana dong? Ya udah deh, sekilo aja lah ya. Iya boleh deh. Nah, itu aku kira-kira dapat apa ya? Bisa deh. Souvenirnya lah. Emak-emak biasa kan sukanya yang gitu-gitu. Iya, udah gadein, malah dikasih lagi. Nah, apa Udah tuh? dikasih Apa tuh? uang, dikasih souvenir. Kita saat ini untuk gadai di seluruh Bank Riau Kepri kita ada souvenir langsung. Jadi hadiah-hadiah langsung, ada pouch dan sejadah. Cantik-cantik loh. Yang di Tuh, depan ya. yang di Ini depan. ini udah diincar dari tadi. Iya. Tadi kata Kak Uci ada yang lebih gede lagi sebenarnya ya. Cuma tempatnya terkunci tadi. Jadi ini dulu yang di display. Tapi yang pastinya kalau rahan emas di Bank Riau Kepri Syariah dan ikut transaksi apa tadi? Pembiayaan kepemilikan emas itu nggak akan rugi. Benar. Pertama, prosesnya aman, dinilai dan ditaksir oleh pegawai yang tersertifikasi. Jadi nasabah tuh nggak perlu khawatir deh nilai emasnya akan turun. Prosesnya juga cepet, juga tadi biayanya murah banget. Pokoknya sesuatu lah. Pokoknya teman-teman dan viewer semua coba datang ke Bank Riau Kepri Syariah terdekat yang tadi udah disebutin Kak Uci di mana aja untuk ikut 2 transaksi ini. Ayo kapan lagi? Terus dapatin deh souvenir cantik kayak di depan. Iya, yuk memanfaatkan pembayaran rahan emas di Bank Riau Kepri Syariah ya teman-teman. Oke viewer semua, kayaknya itu aja deh perbincangan seru kita sore ini sampai di sini dulu karena terbatas waktu juga. Kak Uci dan sayanya juga harus melanjutkan kerja yang lainnya ya kan Kak Uci. Terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Udah bergabung di BRKS Talk lantai 14 Menara Radang Merdu Bank Riau Kepri Syariah. Semoga informasi yang kita berikan sore hari ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi viewer semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.